Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada sore hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kegiatan kita, yaitu taklim Sabtu. Alhamdulillah pas jam 16.30 kita mulai, ya, berarti insya Allah selesainya pada jam 17.30, 1 jam aja ya, jangan kurang ya, kalau lebih boleh tapi jangan kurang, kalau bisa 1 jam ya, bagaimana sabda kangjeng Nabi, dulu suka saat dan fi majlisil ilmi la tamasuk kalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqal fi raqabah. Siapa yang duduk 1 jam di tempat menuntut ilmu, tidak menulis, cuma mendengarkan saja, bahkan mungkin sambil ngantuk, tapi pahalanya sama dengan memerdekakan 1000 hamba sahaya. Ya, sangat besar ya pahala. Saya minum dulu ya. Itu pahala 1 jam ya, 1 jam. Jadi minimal 1 jam. Jangan kurang dari 1 jam ya. Kalau nonton bola 1,5 jam, hampir 2 jam ya. Kalau sinetron berapa? 2 jam ya. Ya kuat ya. Tapi tidak ada hadisnya ya, siapa yang duduk nonton sinetron gitu, tidak ada ya, akan mendapatkan apa gitu ya. Dan pada kali ini kita akan membahas sesuatu yang sudah sangat terbiasa dalam kegiatan ibadah kita sehari-hari ya. Tetapi kita akan membahasnya tentang keringanan atau rukhsah dalam sholat. Kita sholat setiap hari, yang fardu maupun yang sunnah, tetapi mungkin masih ada yang belum paham atau mungkin suka lupa tata cara atau rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ya. Kita pelajari dulu dalil atau ayatnya dalam Al-Quran, Bu. Mungkin ada yang tahu dalil tentang sholat di dalam Al-Quran, ada yang hafal? Enggak, silakan. Saya kasih bocoran dulu terjemahannya. Dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Ayatnya silakan dibacakan. Al-Baqarah ayat 43. Ya. Ini ada ngiyung ya, kurang kayaknya terlalu gede ya. Kalau besar mungkin ini. Tuh ada ngiyung ya. Ya. Ini mungkin apa? Kurang keras apa ya, Pak? Terlalu keras? Terlalu gede mungkin? Harus dekat? Tuh, kalau dekat ngiyung, Pak. Harus jauh? Ayat 43. Ya, Al-Baqarah ayat 43. Silakan bacakan. Ya, kemudian ayat 45-nya itu juga perintah sholat. Silakan. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ya, ayat 45 itu ya. Jadi
Kalau yang ini terjemahannya, dan Wasta'inu, minta tolonglah ya kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Ya. Kemudian ayat 82, 83, 82 ya, 82 atau 83. Silakan cari. 83. Ada. Dari awal. Panjang? Itunya wakil masalahnya aja. Wa aqimus sholata wa atuz zakata tsumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ya, itu juga perintah tentang sholat. Masih ada lagi, masih Al-Baqarah 110. Silakan dicari ayat 110-nya, mumpung masih ada Al-Qur'an. Dari awal. Di potongan yang tentang sholatnya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Ya. Kemudian ayat 238. Silakan cari lagi. Masih Al-Baqarah ya. 238. 38. Di ayat tentang sholat ini di Al-Baqarah saja ada beberapa tempat ya. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, itu tentang perintah untuk menjaga sholat ya. Jagalah sholat-sholat kalian dan sholat yang di tengah pertengahan. Ya. Dan berdirilah kepada Allah dengan penuh ketundukan atau ketaatan. Langsung ke surah Al-Ankabut ayat 45. Surat 29 ayat 45, silakan. Al-Ankabut surat 29 ayatnya 45. Ayat 45 ya. Pas 21 pas. Al-Ankabut ayat 45. Ya, yang lain mana? Silakan yang sudah menemukan surat Al-Ankabut ayat 45. Silakan baca yang sudah menemukan. Ya. Yang lain masih ada yang sudah menemukan lagi? Al-Ankabut ayat 45. Masih tentang sholat. Silakan. Iya, jadi ayatnya itu tentang sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Terus ayat 78, 79 Al-Isra. 79 Al-Isra ya. Surat 17 ayat 79. Al-Isra atau Bani Israel ayat 79. Oh, tak. Sampai dari 78 dulu deh. 78-nya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wal qur'anal fajr innal qur'anal fajr kana mashhuda. Terus lanjutkan 79-nya. Wa minal laili fatahajjad
نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Ya, dirikan sholat, kemudian di situ ada perintah sholat malam atau sholat tahajud. Ya, itu baru sebagian kecil ya perintah sholat itu ya. Jadi kita diperintah untuk sholat itu ayatnya sangat banyak ya. Al-Baqarah 43, 45, 83, 110, 238. Kemudian Al-Isra 78, 79, kemudian surat Al-Ankabut ayat 45. Kemudian ada lagi surat An-Nisa ayat 103. An-Nisa surat 4 ayat 103. Yang sudah menemukan silakan bacakan. Pas potongan salatnya silakan yang sudah menemukan. Ya. Mantum. Iya. Ya, An-Nisa 103 ya. Kalau bisa ibu salah satu aja deh pilih mana yang dihafalkan ya. Dalil tentang perintah sholat. Bisi di katarosan. Nah ibu perintah sholatnya kumaha ayat nanti bisi anu naros begitu. Bisi anak kita nanya, mama sholatnya perintahnya di mana coba gimana? Aduh kak atuh. Ya banyak ya. Ya Al-Quran tuh. Kemudian kita cari dalil dari hadis Kanjeng Nabi ya. Yang sudah tenar, yang sudah banyak ya, sudah pada hafal mungkin nih ya. As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkannya berarti meruntuhkan agama. Ya. Kemudian apalagi ya? Salat berjamaah, tentang salat berjamaah. Nabi berkata kepada sahabatnya, aku ingin sekali keliling ke rumah-rumah warga, kata beliau, dan aku menyuruh seseorang untuk menggantikan imam. Aku akan keliling ke rumah-rumah warga dari blok L, blok D gitu ya. Keliling. Kalau aku temukan laki-laki tidak salat berjamaah, aku ingin membakar rumahnya. Nah, seperti itulah pentingnya salat berjamaah. Gitu ya, sampai seperti itu ya. Jadi kalau ibu suaminya ngarengkol wae sesudah komat, tolong digubrak-gubrak. Isi kaburu rumahna dibakar. Kanjeng Nabi begitu kesel kalau ada laki-laki di rumah tidak sholat berjamaah. Jadi aku sangat ingin keliling ke blok A, blok B, blok C, katanya gitu kata Kanjeng Nabi. Dari blok L paling ujung tuh, L278, terus keliling ke sini. Kalau ada laki-laki di situ katanya, ngarengkol, sholat berjamaah, aku ingin sekali membakar rumahnya. Padahal kan itu orangnya lembut, tapi begitu orang melihat laki-laki yang tidak berjamaah, beliau sangat murka, kesal, gitu ya. Jadi kalau ibu, misalnya kalau ibu yang punya suami, lalu suaminya malas berjamaah, dikeprak-keprak, didorong-dorong ya, atau anak laki-lakinya, gitu ya. Ya. Nah, kemudian beliau juga menjelaskan dalam hadis lain, bagaimana menurut kalian para sahabat jika kalian menemukan di depan rumah kalian sungai, lalu kalian mandi 5 kali sehari? Kalau kata para sahabat, tentu saja kami akan punya badan yang bersih karena mandinya
5 kali. Seperti itulah perumpamaan sholat kalian. Gitu katakan. Jadi setiap hari itu 5 kali kan kita sholat yang wajibnya ya. Itu seperti sedang mandi membersihkan diri katakan. Jadi kalau ingin membersihkan diri artinya jangan lalai gitu ya. Awal waktu langsung sholat, awal waktu langsung sholat. Karena itu sedang membersihkan diri gitu. 5 kali sehari kan gitu. Kalau agama lain kan ada yang seminggu sekali, ada yang setahun sekali gitu. Nah, itu pentingnya tentang sholat wajib. Tentu saja tata caranya sudah kita pelajari. Nah, yang kita bahas sekarang adalah keringanannya atau rukhsahnya. Sebab ketika Allah memerintahkan sholat, itu tidak semuanya mampu sempurna melaksanakannya. Ya, pasti ada yang punya halangan atau rasa keberatan dan sebagainya. Ada. Ya. Maka supaya sholat tetap dilaksanakan, Allah berikan keringanannya supaya tidak ditinggalkan sholatnya. Gitu. Ya. Oke, kita mulai dari bersucinya dulu deh. Sebelum sholat kita harus bersuci, ya. Baik itu berwudu ataupun mandi besar, itu bersuci sebelum sholat. Ya. Nah, ketika kita mau sholat kita harus berwudu. Tentu kalau berwudu menggunakan air, ya kan? Nah sekarang bagaimana kalau tidak ada air, gitu kan? Bagaimana keringanannya? Dengan tayamum. Nah seperti itu. Artinya jangan alasan. Kunaon teh sholat? Apan sholat itu kudu wudu, tapi itu aya cai. Jangan sampai begitu alasannya. Apan aya tayamum gitu. Kata Nabi diajarkan tayamum. Jadi tata caranya sebelum sholat berarti tayamum dulu. Caranya tepukkan 2 telapak tangan ke debu, ya, ke debu, ke bumi atau ke dinding, kemudian usapkan ke wajah. Ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim usapkan ke wajah, lalu tepukan lagi 2 tangan itu, usapkan ke tangan kanan oleh tangan kiri, ya. Dan tangan kiri oleh tangan kanan. Sudah gitu aja. Tayamum aja udah gitu ya. Jadi tata caranya hanya wajah dan tangan saja ya yang diusapnya. Nah sekarang kalau misalnya air ada, kemudian tapi tidak boleh kena air, misalnya sedang demam, itu juga boleh tayamum. Bukan karena tidak ada air, tapi karena sakit, gitu. Kan kalimatnya wa in kuntum mardo aw ala safarin, gitu ya. Jika kalian sakit atau dalam perjalanan lalu tidak mendapatkan air, gitu. Jadi yang tidak mendapatkan air boleh tayamum, yang ada air tapi sakit juga boleh tayamum. Nah sekarang misalnya ada luka di tangan, pakai perban, tapi ingin wudhu, maka berwudhulah sekemampuannya dan dilebah nulukana diusap. Gitu, tidak usah dibanjur pakai air, tapi diusap saja sedikit di atasnya. Jangankan luka, tidak ada luka pun, misalnya tentara sedang latihan perang atau sedang berperang atau sedang latihan perang, pakai sepatu kan, sepatunya kan pasti sepatu yang jangkung kan, oh yang pakai tali lah gitu ya. Tentu tidak pakai sepatu cat, air perang mamanya pakai sepatu lebay ya. Pasti sepatunya yang hitam, yang tinggi, kan? Nah, kalau dia sempat berwudu, silakan wudu. Sepatunya diusap saja, tidak usah dibuka. Kalau mau berwudu, gitu ya. Soalnya air mah ada, ya. Iya, karena sedang darurat maka sepatunya tidak usah dibuka, diusap saja. Bukan bawahnya diusapnya, di pinggirnya. Lain dampal ke sepatunya.
tetap kotor atunya, bobolokot. Pinggir sepatunya yang diusap. Gitu. Maka kelihatanlah mereknya kalau sudah diusap. Nah, sepatu Cibaduyut. Gitu. Kelihatan. Nah, itu kalau mau berwudu. Sedangkan di medan perang ketika sulit air maka tayamum. Gitu. Itu dari segi bersucinya dulu ya. Tayamum seperti tadi ya, wajah dan tangan. Sudah. Jadi boleh tayamum, boleh berwudu tapi diusap bagian yang tidak perlu dicucinya, baik luka misalnya di tangan atau di kepala atau di mana saja yang anggota wudu ya. Kemudian bagaimana sekarang kalau mandi besar tapi tidak boleh kena air? Ayo gulang-guling di tanah. Juga munding. Pokoknya awakna godong. Gulang-guling kebayang. Walaupun itu mandi besar, ketika tayamum sama dengan wudu. Wajah dan tangan. Kudu guling. Dan kudu diusap sama semuanya, sama debu pohon gitu. Gitu ya. Kalau kita misalnya ibu habis menstruasi kan, mau sholat, ya tinggal dielap saja bagian-bagian yang kotornya, kemaluan dielap, kemudian tayamum. Kalau tidak ada air atau sedang sakit gitu. Atau misalnya ibu yang habis berhubungan dengan suami tapi tidak ada air, ya wayahna tayamum. Sebab waktu itu ada sahabat yang nanya sama kanjeng Nabi, ya Rasul, saya harus mandi besar tapi tidak ada air, tapi sakit gitu. Apa kami harus guling-guling? Ya nggak usah, kata kanjeng Nabi itu. Ya seperti tayamum saja gitu, usap wajah dan tangan. Ini belum masuk ke sholat ya, baru sebelum sholat ini ya. Tata cara bersucinya kan gitu ya. Itu. Tapi kalau dalam keadaan normal, air ada, sakit juga enggak, berwudulah dengan sempurna. Ulah keceprek. Kumur dengan baik, keluarkan kotoran dari mulut, ya. Lain disembur, perut gitu kan. Kumur keluarkan, lalu menghirup air ke hidung. Dihirup, keluarkan, begitu. Lain di toilet kieu lain. Dihirup airnya sampai masuk, kemudian keluarkan. Lain di toilet ujungnya lain. Kan? Hidung, kemudian wajah. Ya kan? Wajah terus tangan kanan. Sikunya harus tercuci tangan kanan. Kemudian tangan kiri juga harus tercuci sikunya. Lalu ke rambut. Kepala maksud saya. Kepala ya, bukan rambut. Kepalanya, bukan rambutnya. Kepalanya diusap. Ya. Bukan ujung rambut. Tekaci. Ujung rambut itu dirasa. Ada rambut ke sini diusap rambut tonggo. Tapi nih di atas kening ada rambut. Nah, nih kepalanya ini yang diusap. Kalau mau sedikit, bagusnya semuanya. Kalau saya semuanya gitu, diusap semuanya. Ya. Kemudian dibalikan langsung ke telinga. Tuh, ya. Telinga teh ulah gantian, set, gitu. Bareng dua-duanya tangannya. Gitu. Lain, set, lain gitu ya. Barengkeun ya. Set. Baru kaki yang kanan harus sampai mata kakinya tercuci dan di sela-selanya juga dibersihkan, sela-sela jarinya. Begitu pula yang kiri sempurna. Itu kalau dalam keadaan sempurna normal gitu ya, wudunya sempurna. Kalau dalam keadaan darurat ya seperti tadi, tayamum atau diusap. Apalagi kalau sedang berbaring di rumah sakit ya berwudu, jangan. Acain lagi walaupun ada air kan repot, sedang sakit, tayamum saja.
Dan jika di rumah sakit itu soalnya ada saudara atau keluarga, ditayamumi sama saudara atau keluarganya. Dalam keadaan banyak kabel-kabel di sini kan susah, maka ditayamumi. Ayo bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Usapkan ke wajah, lalu usapkan lagi ke tangannya. Silakan sholat sambil berbaring gitu kan. Itu baru tata caranya ya. Sekarang masuk ke sholatnya. Sholat itu harus berdiri kan? Jika normal, ya berdiri jika normal. Dalam keadaan normal berdiri seperti biasa. Tapi ketika dalam waktu tertentu atau situasi tertentu kita tidak bisa berdiri, baik karena sakit atau di dalam kendaraan, ya kan? Nah, ketika di kendaraan, banyak kita nangtung gitu ya di kendaraan, pas direm langsung gitu. Bersolat Allah Akbar langsung jatuh sambil duduk sholatnya, ya kan? Kalau di kendaraan. Begitu pula di rumah tapi sedang sakit, baik sakit kakinya atau karena demam gitu ya, pusing, atau kakinya yang sakit tidak bisa berdiri. Di sini juga suka ada tuh kursi itu disediakan tuh. Pak Haji itu ya, Pak Haji ini beliau tidak bisa berdiri, jadi sambil duduk salatnya. Itu keringanan ketika dalam pelaksanaannya. Berdiri kalau mampu, kalau tidak bisa duduk. Yang sakit malah tidak bisa duduk, berbaring, agoler, ya kan? Agoler itu pelaksanaannya. Lalu bagaimana mau alasan lagi meninggalkan sholat coba? Nggak ada alasan. Kalau laki-laki mah nggak punya alasan sama sekali. Perempuan ada alasan, abdi mah nuju. Bisa aja bilang begitu kan? Biar aku kudu dibuktikannya, percaya, wes sembunyi malam neng kira sholat. Bapak abdi mah nuju, oh nya percaya, wes sembunyi gitu. Sekarang kamu muridnya, neng kira sholat. Bapak abdi mah nuju. Jadi dia sebut buktikan ke dia. Mau mungkin atau pasti percaya, wes sembunyi. Lelaki mah tak bisa. Yang kira sholat nuju pak. Nuju naon, nuju ngalamun. Tapi salah lagi nanti bisa alasan. Berdiri silakan, tidak bisa berdiri ya duduk. Kan bisa kena duduk oke. Berbaring. Berbaring kalau kita bisa disolatkan nanti. Berarti kan senawatannya bisa sholat berdiri tidak bisa, duduk tidak bisa, berbaring tidak bisa. Berarti tinggal disolatkan. Tuh kan, jadi duduk silakan, berbaring jadi silakan. Nah sekarang kemudian keringanan dalam jumlah rokaatnya ada kan? Zuhur, asar dan isya itu 4 rokaat, tapi dalam waktu-waktu tertentu boleh menjadi 2. Oke gas dulu. Baheula eta namanya. Oke gas nomor 2. Ayeuna teh eueuh gas. Kampanye oke gas ada ayeuna gas. Baik tampilan ibu dah itu lain pilihan nanti. Nah, jadi yang 4 rakaat bisa disingkat menjadi 2, namanya qashar. Ya. Rekomendasi coba. Masih dikasih keringanan oleh Allah. Abdi mah teu bisa 2 weh gitu. Syaratnya untuk mengqashar salat itu, untuk meringkas rakaatnya itu harus dalam perjalanan minimal 80 km. Itu jauh 80 mati dia Kak. Garut paling dekat lah, sebelum Singaparna. Dari sini ke Singaparna 100 kilo. Udah boleh tuh. Udah boleh diqashar. Dari Bandung ke Singaparna saya suka ke Cipasung nengok anak 100 kilo, saya cek di Google 100 kilo. Itu sudah lebih dari 80, boleh diqashar. Ya, ke Singaparna. Boleh diqashar. Terus sekarang keringanan dalam hal waktu, boleh dijamak. Ya kan? Zuhur disatukan dengan asar, maghrib disatukan dengan isya. Ulah asar jeung maghrib. Temenang kan salat siang dengan salat siang,
Salat malam jeung salat malam. Subuh teu bisa digabung jeung nu mana-mana. Ulah jeung isya, ulah jeung duha. Subuh mah tetap we kudu di waktuna. Ya. Jadi waktunya zuhur boleh dengan asar, boleh di waktu zuhur, boleh di waktu asar. Maghrib dengan isya, boleh pada waktu maghrib, boleh pada waktu isya. Digabung gitu namanya jamak. Jadi kalau di perjalanan boleh dua-duanya, boleh jamak, boleh qashar. Kalau di perjalanan yang lebih jaraknya 80 km. Gitu ya. Kalau kurang dari 80 km jamak saja, tidak di qashar. Dari sini ke Garut belum cukup 80 kilo. Zuhur dan asarnya tidak dikurangi 4 gitu. Ulah asam jadi ke Garut paling berapa 50 paling ya. Udah sholatnya atas udah di jamak qashar temuna, tapi jamak saja 4 ya. Jadi kalau dari sini ke Garut silahkan dijamak tapi tidak di qashar, rakaatnya tetap jumlahnya 4. Kemudian maghrib dengan isya 3 dan 4 tetap ya. Kalau di qashar maghrib jadi sabaraha? Tidak bisa maghrib, tidak bisa di qashar. Di jamak mah bisa. Yang di qasharnya sholat isyanya. Kalau jadi di setengah, kumaha di setengah cok. Karena kerupuk nggak salaman. Maghribnya 3, isyanya 2. Kalau jaraknya lebih dari 80 kilo. Oke, kita beri contoh ada yang nyatanya. Saya mau berangkat ke Pangandaran. Dari sini berangkat jam 10 pagi. Ya. Sampai jam 10 pagi berjalan. Pas zuhur sampai di Malangbong. Masjid Darussalam ada sebelum Malangbong ya, di Lewo. Pas zuhur di situ berhentilah saya turun. Karena perjalanan Bandung Pangandaran itu 200 km, maka boleh qashar. Apalagi jamak, gitu kan? Maka saya turun berwudu, lalu sholat lohor 2 rakaat, lalu qomat dulu. Qomat untuk sholat zuhur 2 rakaat. Habis salam, berdiri lagi, qomat lagi 2 rakaat untuk sholat asar di tempat yang sama. Tong pindah, lagi pindah tempatnya, dan jangan ada selang kegiatan lain. Udah salam, berdiri lagi untuk qomat, langsung sholat lagi. Ulang ngobrol lah, kela sholat dulu. Tadi atas lohornya orang nggak ini asaran, ulah diselang ngobrol. Udah sholat zuhur 2 rakaat, salam, langsung berdiri lagi untuk qomat sholat asar di tempat itu juga. Maka ketika kita pergi lalu ikut sholat di sebuah masjid, nggak usah ikut berjamaah dengan yang ada. Ada orang marek jamak qashar. Misal tempatnya khusus yang jamak qashar mah di belakang berjamaahnya. Ulah ngagabung jeung berjamaah yang tuan rumah, ya. Ada di tempat di situ. Ini area jamak qashar, ada itu setiap masjid biasanya ada. Ya. Jadi di situ sholatnya misah, ya. Jadi ulah ngagabung heula, sholat maghribnya ikut berjamaah, pindah ke belakang, langsung sholat isyanya. Jangan begitu, dah harus langsung di tempat itu juga. Nah, makanya ketika Nabi menjelaskan kepada sahabat, jika kamu sedang habis sholat fardu, lalu kamu ingin sholat sunat ba'diyah zuhur misalnya, jika kamu habis sholat zuhur lalu ingin sholat 2 rakaat ba'da zuhur, maka pindahlah ke belakang atau selingi dulu dengan zikir. Maksudnya diantaranya supaya membedakan dengan sholat jamak. Jadi jamak mah tidak boleh diselang, tidak boleh pindah tempat gitu. Ya, sebab dua-duanya sholat fardu.
Tapi kalau misalnya habis fardu mau ba'diyah sholat sunat, pindah dulu ke belakang atau diseling dulu dengan doa atau zikir gitu. Jadi kalau jamak mah tidak boleh pindah tempat dan tidak boleh diselingi dulu dengan kegiatan lain. Habis salam langsung berdiri lagi. Maka berjamaahnya harus sama-sama semuanya yang jamak kosor. Kalau piknik misalnya ya, kira-kira piknik orang tanya. Pengen 16, oh iya betul. 15-nya kami laki-laki dari Al-A'raf, 16-nya ibu-ibu GMT. Sama tujuannya ke Kuningan ya. Ke rumahnya Ibu Hajah Lilis. Ya, kalau kami mah ke rumahnya Pak Haji Kahfi, ibu-ibu mah ke rumahnya Ibu Haji Lilis. Ya, beda hari ya. Saya Sabtunya sama teman-teman, ibunya hari Ahadnya. Nah, kalau kami acaranya ayam kalkun. Ya. Kalau ibu-ibu nggak tahu nama acaranya. Kami mah ayam kalkun. Ya. Dari sini ke Kuningan berapa kilo? Kalau lebih dari 80 boleh dikosor. Gitu. Boleh dikosor dan jamak. Jadi kalau mau dikosor saja boleh, tidak dijamak, boleh. Begitu berhenti di sebuah masjid, salat 2 rakaat lohor, naik mobil deui atau segitu. Engke asar turun deui di masjid, salat deui asar 2 rakaat. Cukup berarti kosor doang gitu mah, tidak dijamak gitu. Boleh gitu kayak gitu. Jadi boleh jamak saja, kosor saja, atau jamak kosor. Gitu ya. Itu dari pelaksanaan jumlah rakaat dan waktunya ya. Ayo bertanya dulu deh. Ada yang ingin bertanya dulu? Enggak. Oh, ngantar jenazah. Oh, ngaibakan jenazah. Boleh yang nuju haid. Oh, pertanyaan beda ya. Pertanyaannya bentennya. Diutamakan yang tidak sedang haid ya, sedang suci ya. Sebab gini, ketika itu ini bukan ketika memandikan, ketika menguburkan. Ceritanya ketika mau dikuburkan salah seorang yang meninggal, mau dimasukkan ke dalam kuburan, Kanjeng Nabi nanya dulu. Yang turun ke bawah coba laki-laki yang tadi malam tidak mendatangi istrinya. Gitu. Diusahakan yang tadinya malam tidak berhubungan dengan istri. Yang turun ke kuburan, yang menurunkan jenazahnya, padahal sudah ibak tentu saja kan, tapi lebih utama yang tidak berhubungan tadi malam. Walaupun sudah mandi pagi-paginya kan, itu lebih diutamakan yang tidak berhubungan. Ay bete nu ngacung dasar barokian nih makanya. Kan apa yang tahu tuh Pak Ustaz. Itu jamaah. Diarantepkeun mah ieu teh. Dasar ya mah kabehan abong kena maotna jumaahnya. Alam jumaah kabeh beneran nya arana kemana. Palingan cai saat atau ada ayam saat palingan. Iya. Kan saya pernah pas pelatihan itu waktunya itu pagi-pagi sampai kurang lebih. Pelatihan apa Bu? Pelatihan apa? Misalkan Diklat gitu. Ah ya, pendidikan ya. Pas zuhur nih, kebanyakan di sholatnya itu zuhur sama asar di jamak. Ya. Nah, itu boleh. Padahal pelatihan itu kita sampai puluhan. Di mana itu? Oh, di Bandung. Mungkin karena jarak mereka ke rumah, asarnya kelewat. Oh iya. Ya, jadi untuk jamak tidak harus ada jarak 80 km kan? Jamak mah boleh.
Ya, asal tidak dikurangi rakaatnya, asalnya namanya juga jamak. Zuhur 4, asar 4. Gitu. Boleh. Boleh. Walaupun nyampe ke rumah, asar baru ini berkuatan. Iya. Saya juga kalau ke Cianjur kan cuma 50 atau 60 km. Saya zuhur dan asar di jamak. Tapi tidak dikosor. Jamaknya jam. Zuhur 4, asar 4. Pas datang ke sini jam 5, kan masih ada waktu asar. Tapi tidak harus sholat lagi. Gitu, ya. Boleh kalau di jamak mah, termasuk ketika kita sibuk, bukan karena jauh, karena sibuk. Ya kayak tadi tentara sedang perang, boleh di jamak. Walaupun rumahnya misalnya tidak lebih dari 50 km. Di jamak saja, tapi tidak dikosor. Gitu, sebab jamak tidak harus ada persyaratan 80 kilo gitu ya. Asal di jamak, asal lu ngal waktu, ini jamak nah. Di imah ayah, di masjid ayah, di jamak terus mulai iya kan? Jadi kalau misalnya ada di rumah ya biasanya normal ya. Kan namanya juga itu darurat. Ketika ada kesibukan atau ketika ada hal-hal yang sulit ya, termasuk ketika kita naik angkot karena macet, kan bisa terjadi itu, bisa terjadi. Lohor orang berangkat, habis sholat lohor dia berangkat dari kantor, datang ke rumah ternyata maghrib. Walaupun gitu ya, kalau terjadi begitu gimana ibu? Habis zuhur ibu dari sana jam 1 deh, naik angkot, ya Allah, di tengah jalan begini macet, sholat nggak mungkin deh. Pas datang ke rumah mau azan maghrib, gimana? Yang ibu akan lakukan gimana? Datang ke rumah, sholat langsung asar. Udah aja sholat asar dulu. Ya, iya. Walaupun sudah azan maghrib, sholat aja asar. Kan bukan keinginan kita, itu namanya juga darurat. Datang ke rumah langsung sholat asar. Karena kita tidak mampu nanti tadi melaksanakannya di perjalanan. Nah, besoknya kalau sekiranya takut seperti itu, dijamak dulu di kantor. Takut macet juga kamari ah. Pas datang ke itu tuh azan maghrib, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, naik angkot. Datang ke sini tuh jam 5, masih ada waktu asarnya kan baik itu tenang. Enggak usah sholat lagi ya, begitu. Yang penting sholat itu tidak boleh ditinggalkan, itu prinsip. Ayo kemana alasan anak coba? Atau lupa ibu? Saya pernah lupa waktu itu. Waktu itu pernah lupa sholat asar saya. Karena kesibukan habis sholat zuhur, saya tidur. Pas bangun maghrib kan, maghrib belum ingat sholat asar. Sholat maghrib aja biasa. Ke masjid sholat maghrib saya biasa. Di kampung di Bogor. Habis sholat isya ya juga pulang aja habis sholat isya. Di perjalanan mau pulang ingat saya belum sholat asar, ya langsung sholat asar. Terkudu kodonya, ya Allah saya sholat asar, Allahu Akbar gitu aja. Jadi ketika ingat langsung sholat gitu. Lain istighfar, ya Allah saya tadi tidak sholat asar, apunten ya Allah. Lain ngomong kita sholat gitu. Dan tidak boleh ditinggal sholat mah. Lain istighfar terus ya Allah kita apunten. Itu sholat angker mau diampura. Dari tanah sholat kudu tangan kudu dibayar. Ya. Bahkan para ulama ada juga yang menganjurkan ketika kita dulu misalnya ketika malas sholat, sekarang sadar ternyata dulu banyak meninggalkan sholat sekarang kodo itu mah. Ada yang mengajarkan begitu. Saya takutnya dulu banyak meninggalkan sholat zuhur, ya Allah, sholat zuhur. Habis sholat isya misalnya nih malam-malam, ya Allah saya ingat dulu sering meninggalkan sholat zuhur hari kodo. Kalau maghrib capek terus pulang pas bangun teh ya mau subuh itu sholatnya gimana isya. Yang isya sholat aja. Kenapa gitu? Iya mau subuh mau jam 7 pagi juga kalau ingatnya jam 7 pagi mah sholat aja.
Emangnya boleh ditinggal sholat? Ya enggak, itu enggak boleh ditinggal. Ingat langsung sholat. Ketika pemilu saya dulu juga pernah begitu. Tidur sampai ya habis zuhur tidur sampai asar dan maghrib kelewat. Bangunnya isya jam 8 malam lah baru bangun. Ya sholat. Asar sholat, maghrib sholat, isya sholat gitu. Ibu ketiduran habis maghrib, pas mau azan subuh ngetibrak pisannya. Pernah kajantan gitu ibu? Sholat langsung. Oh, setengah tilu mah tuh belum habis, belum subuh ya. Walaupun sedang mau azan subuh ya sholat isya dulu. Nggak boleh ditinggal. Kalau mandi dulu, Pak Ustaz harus wudhu dulu atau mandi dulu? Ah iya, sekarang ke yang tadi ya. Kembali lagi ke sebelum sholat ya. Balik deh ini. Mandi junub itu kan kalau perempuan ada dua hal. Karena habis berhubungan atau habis haid, ya kan? Kalau laki-laki mah walaupun mandi junub itu pasti tas berhubungan. Ai laki-laki mah, perempuan mah punya dua kemungkinan. Caranya kan sudah jelas dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, dicontohkan oleh Ibu Aisyah, dijelaskan. Beliau sama Ibu Aisyah itu mandinya bareng. Ibu suka bareng sama suami enggak? Berarti tidak mencontoh Kanjeng Nabi. Era. Makanya era aneh. Aneh lamun era mandi duaan. Aneh mun era duaan. Sok. Makanya jadi suami era. Ari beligir duaan ke era. Iya, mal beres-beres nama. Mal angus-angus manina. Dasar parukian. Jadi gini caranya mandinya, jangan-jangan ibu ini masih ragu-ragu caranya ya. Jadi begitu masuk ke WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pertama membasuh kemaluan. Kan sudah saya jelaskan waktu itu ya. Membasuh kemaluan sampai bersih, bila perlu disikat. Sudah saya jelaskan waktu itu juga. Iya. Pertama cuci kedua tangan, kemudian mencuci kemaluan di sabunan, lalu berwudu. Kumur-kumur, istinsaq, di muka, tangan, dua, kemudian kepala, telinga, kaki. Baru membasahi seluruh tubuh. Gitu mandinya. Suka gitu enggak ibu-ibu? Lain mandi lu gebrus baru wudu, dibalik. Wudu heula. Cuci tangan, cuci kemaluan, baru wudu, baru semuanya badan. Gitu. Apa Bu? Wudunya di mana? Wudunya kan kita kan apa bersih-bersih. Udah bersih-bersih. Sudah membersihkan kemaluan, lalu berwudu. Sumuhun hari mandi, banyak mandi pakai baju. Saya jelaskan deh. Ibu masuk ke WC kaki kiri dulu. Tapi sebelum masuk baca doa dulu, jangan di dalam baca doanya. Sebelum masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk dengan kaki kiri, buka pakaian. Nah, sekarang baru jelas ya. Buka pakaian semua. Tapi tolong dibayangkan. Ulah kuligir wuduna. Jadi membasuh kemaluannya jangan salana-salanana. Cek saha. Cenah. Ibu, kita ini harus mencontoh Kanjeng Nabi dan istri beliau Ibu Aisyah.
Ibu Aisyah menjelaskannya begitu. Beliau memulai dengan membasuh tangan, kemudian membasuh kemaluan, dibersihkan, lalu berwudu. Setelah berwudu, baru membasuhi seluruh badan. Dan ininya dicakar-cakar nih, akar rambutnya dicakar-cakar, akar-akar rambutnya ini, gebrus gitu. Udah, begitu. Ada yang ketinggalan lagi. Tadi kan begitu masuk ya, Allahumma inna a'udzubika min syarri nafsi, masuk dengan kaki kiri, buang air dulu. Bisa pohon. Buang air dulu kan? Bersihkan. Ada kan? Mulai itu, bersihkan tangan, bersihkan kemaluan kan? Sudah tidak ada lagi kan? Air kencingnya sudah kan? Nah, baru pakai sabun tuh, kosokan. Ya, bila perlu disikat kawat sekalian. Ya. Nah, kan belum selesai nih Bu nih. Jadi enu keluar weh. Ada ibu keluarnya seberapa kali? Mas keluar itu. Gini Bu, begitu ibu habis buang air, kemudian kan cuci tangan, cuci kemaluan dengan sabun, baru wudu, lalu membasuh seluruh tubuh sambil dicakar-cakar akar rambutnya, bersih, pakai sabun lagi badannya, bersihkan lagi, sudah beres. Pakai handuk, sampai kadieunya. Ulah sampai kadieu handuknya. Jadi saya beri ngebayangkan, ibu pakai anduk sakieu. Udah, begitu sudah pakai anduk segini ibu nih. Terus gimana Bu? Bu? Enggak, udah beres kan? Udah beres pakai anduk segini. Udah dielapan, udah. Terus ada yang keluar. Iya, sholat. Kalau di tengah-tengah, sedang sholat. Kalau sudah sedang sholat ada yang keluar, batalkan sholatnya, bersuci lagi. Tidak usah mandi, berwudu aja. Emangnya yang keluarnya apa? Hah? Yang keluarnya apa Bu? Gini Bu, kan kalau perempuan ini bicaranya mandinya itu habis berhubungan ini mah ya, bukan habis haid ya. Kita ngomongnya habis berhubungan. Kalau misalnya ternyata ibu habis sholat, bukan habis sholat, di dalam sholat terasa ada yang keluar, mungkin itu air sperma bapak maksudnya. Ya cuci saja, terus berwudu. Iya, menyambah mau sajadah ke WC. Ya jangan atuh. Simpan sajadahnya, kemudian masuk ke jamban lagi, Allahumma inni lagi, bersihkan kemaluannya, baru berwudu. Keluar wae kumaha itu? Ya ibu, habis berhubungan dengan bapak, siapkan lap.
Boleh handuk kecil atau kaos sangsang. Ya pengalaman. Ya sudah, udah setengah 6 ini gimana? Arek ngeusah mah dia teh. Oh, keren lah cari etan serina, orang lah, atau salah. Itu 5 menit deh yo. Atau salah. Jadi kan mandi, ya kan yang tadi kita bicarakan habis berhubungan. Nah, maka kalau sudah habis berhubungan, sudah dilap, ibunya acara-acarakan gitu. Kagok atau lain. Atau dah ibu mak, ini sebenarnya sebelum bukan yang ngapal lampreng. Karuannya lu temu suami karunya. Yang tidak punya suami bayangkan sajalah. Ya. Kehola tuh, cara apa sih? Pandai teh anu keluar. Sekarang misalnya nih habis haid. Kayak tadi ketika sedang sholat keluar lagi darah haid. Berarti ulah waktu sholat. Belum selesai haidnya itu teh. Kalau yang keluarnya darah haid gitu kan. Tadi makan yang bicarakannya habis berhubungan. Berarti kan yang keluarnya kan sperma. Itu kan cukup dengan membersihkan lalu berwudu, ya kan? Tapi kalau misalnya yang keluarnya darah haid, berhenti sholatnya, udah jangan sholat lagi. Nanti saja kalau sudah betul-betul bersih dari haid, baru mandi lagi gitu. Ya, aku. Pak, jamaah. Oh, kembali ke sholat jamaah ya? Udah. Biasa lah, kabujurnya jangan di asar. Nah, teh dua asar teh kita jamaah. Kenapa dulu asar teh? Oh iya, bagus itu. Kan selama ini kita bayangkan zuhur asar teh di waktu zuhur, jamaah takdim, kan? Tapi kalau zuhurnya di asar, jamaah takhir. Sekarang saya balikan yang tadi kisah saya. Saya berangkat jam 10 dari sini mau ke Pangandaran. Tapi di perjalanan zuhur saya tidak sholat. Nanti aja di Pangandaran. Pas jam 4:30. Berarti kan saya sholat zuhur belum ditarik nanti ke asar. Seperti biasa saja. Iya, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Karena kan ke Pangandaran jauh. Oh, dekat maksudnya? Sama aja. Berarti kan tinggal jangan dikurangi rakaatnya kan? Iya. Iya. Ada juga yang berpendapat asar dulu baru lohor. Kalau saya biasa aja. Urutannya tidak dirubah. Maghrib dulu baru isya, lohor dulu baru asar gitu. Ya. Sebab ketika itu ada di buku saya lihat ada hadis Nabi ketika di Mina, ya di Mina ibadah haji, ya habis dari Arafah maghrib tidak sholat beliau, tapi sholatnya di Mina isya, maka beliau sholat maghrib 3 rakaat dan sholat isya 2 rakaat. Jadi maghrib dulu berarti gitu ya, maghrib isya, zuhur asar gitu. Tapi ada ulama yang mengatakan sholat utama dulu katanya gitu ya. Tapi itu silakan aja.
bebas. Yang penting tidak meninggalkan sholat. Gitu. Kalau misalnya diberi pendapat oleh seorang guru, asar heula baru lohor, mana? Ibu punya guru isya heula baru maghrib, boleh. Kalau saya maghrib dulu baru isya, lohor dulu baru asar. Boleh lah. Yang penting tidak meninggalkan sholat. Itu didik juga pada anak-anak kita, ya. Apalagi yang suka hobi nonton bola di stadion, harus sholat dulu. Ya. Nonton di stadion kan gimana sholatnya kalau orang yang tidak kuat mah keimanannya tara sholat terus dilabrak asar maghrib isya. Nah, supaya tidak meninggalkan sholat maka Allah berikan rukhsah keringanan, termasuk kayak tadi teh ya, kalau ketika kita habis berhubungan lalu tidak ada air, ya tidak usah guling-guling tapi cukup dengan air, gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi saya jelaskan, untuk mandi besarnya, pertama buang air dulu, kemudian bersihkan tangan, bersihkan kemaluan, berwudu, lalu bersihkan seluruh badan. Udah. Usahakan ketika kita buang airnya itu sampai betul-betul bersih, tidak bersisa, ya. Jangan sampai nanti habis berwudu, udah mandi, pas diaduk, asa hayang pipis deui. Nah, itu kan berarti belum tuntas, gitu ya. Jadi habis mandi ya sudah sholat, ya. Oke, nanti malam silahkan dipraktekkan dan siapkan anu kecilnya, gitu. Ya udah lewat 1 menit ibu, kita udah lewat 1 menit, 2 menit. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat ibu ya. Silahkan dipraktekkan di rumah, baik tentang bersucinya ataupun tentang keringanan dalam sholat perjalanan ataupun ketika kita sedang sakit. Sudah saya juga melihat kalau di rumah sakit malah yang nunggunya juga nggak pada sholat gitu. Ada itu ya. Apalagi yang sakitnya, yang nunggunya aja yang tidak pada sholat gitu ya. Alhamdulillah. Kita mah alhamdulillah kita diberi kekuatan dan kemampuan serta kita tahu tata caranya. Ya. Kita akhiri dengan doa saja. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimtana lima 'allamtana. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas salat wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.